wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Nurfudla dengan NIM H20180. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Juanda Bogor. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Effendi HMPD selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran pendidikan kewargaan negara sekolah dasar. Nah, video kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran yang saya pakai untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Pancasila beserta lambangnya dan juga contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu Pancasila dan makna-makna dari lambang sila pertama sampai kelima. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila ke-1 yaitu bintang persegi 5 warna kuning. Nah, memiliki makna ketuhanan bagi tiap manusia dan cahaya bagi rohani manusia. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yaitu simbol ini rantai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai persegi yang melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran yang melambangkan perempuan. Dan bermakna bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu untuk menjadi kuat, mengakui, memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya yaitu pohon beringin, mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia yang mengakar kuat di tengah keberagaman Indonesia dan menyatu di bawah naungan Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol sila keempat yaitu kepala banteng, hewan yang suka berkumpul, mencerminkan pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol kelima itu yaitu padi dan kapas. Padi kapas ini mencerminkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan dan sandang. Tercukupnya sandang dan pangan merupakan syarat utama mencapai kemakmuran. Bermakna cita-cita agar rakyat Indonesia berperan aktif sesuai kemampuan dan kedudukan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan. Nah, saat kita akan membuat media pembelajaran, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Seperti di gambar ini ada kertas HPS, pulpen, spidol, pensil, ada paku hias, ada perinan simbol-simbol Pancasila, perinan contohnya, terus ada double tip, ada benang, dan ada papan gambus untuk menempelkannya. Nah, setelah itu langsung saja kita tempelkan. Yang pertama kita tempelkan dulu gambar garudanya menggunakan paku hias. Nah, setelah itu kita tempelkan lagi yaitu simbol bintang sebagai simbol pertama dari Pancasila yang berisikan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua itu ada simbol rantai. Itu merupakan simbol dari sila yang kedua. Selanjutnya yaitu kita tancapkan lagi sila ketiga yang bersimbol pohon beringin. Nah, setelah itu kita tancapkan lagi yang keempat yaitu simbolnya banteng. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu simbolnya padi dan kapas. Nah, setelah menempelkan simbol-simbol dari lambang Pancasila, selanjutnya kita tempelkan contoh-contohnya. Nah, kita acak ya tempelkannya. Nah, selanjutnya kita tempelkan
contoh ini kita acak. Selanjutnya kita tempelkan lagi contohnya. Setelah itu contoh yang ketiga kita tempelkan lagi. Ingat ya, menggunakan paku hias. Selanjutnya kita tempelkan kembali. Nah, ini yang terakhir kita tempelkan kembali ya. Ingat ya, untuk contohnya kita tempelkannya acak. Nah, sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, yang di pinggirnya itu contoh-contoh dari Pancasila ke-1 sampai Pancasila ke-5. Nah, setelah itu kalian pasangkan benang-benang itu di contoh-contohnya. Kalian pasangkan tepatnya pada pakunya. Nah, setelah terpasang semuanya, kalian jodoh-jodohkan mana yang cocok untuk sila yang keempat. Nah, seperti yang digambar ini ya. Nah, video ini tuh menunjukkan kalau kita saling menjodohkan dengan tali ini. Misalnya yang ketiga itu jodohkannya panahkan dengan simbol yang kelima. Nah, selanjutnya contoh dari yang keempat itu kita panahkan ke simbol yang kedua. Nah, selanjutnya sila yang kelima itu, contoh yang kelima itu kita panahkan ke simbol yang ketiga. Nah, jadi sesuai ya pemanahannya. Simbol ke-1 kita panahkan dengan contoh kedua, simbol kedua kita panahkan dengan contoh keempat, simbol ketiga kita panahkan dengan contoh kelima, simbol keempat kita panahkan dengan contoh ke-1, simbol kelima kita panahkan ke contoh ketiga. Nah, jadi seperti ini pembentukannya. Nah, kalau papan panah ini yang belum dipanahkan antara contoh dan antara simbol-simbol sila ke-1 dan simbol kelima. Nah, kalau yang ini sudah dipanahkan ya. Bisa kita lihat untuk simbol pertama kita panahkan ke gambar yang orang-orang sedang beribadah. Nah, simbol kedua itu rantai kita panahkan ke gambar orang yang sedang menolong temannya. Nah, simbol ketiga itu pohon beringin kita panahkan ke orang yang sedang bekerja sama untuk melakukan piket. Nah, simbol keempat yaitu banteng kita panahkan ke contoh yang pertama. Nah, itu sedang musyawarah di dalam kelas. Nah, yang kelima itu padi dan kapas kita panahkan. Ketiga itu juga sedang bekerja sama di dalam kelas untuk melakukan bersih-bersih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.